Benarkah Sabdo Palon mulai nagih janji? Sabdo Palon dikenal sebagai penasehat spiritual di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai pembimbing Jawa sejati dengan banyak wadak atau raga yang berbeda di setiap generasi. Tokoh lain yang kerap dikaitkan dengan Sabdo Palon adalah Nayo Genggong. Keduanya adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa masa Hindu Buddha. Ada riwayat yang menyebutkan Sabdo Palon dan Nayo Genggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ia tetap setia sebagai penasihat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya V. Sebelumnya, Sabdo Palon dan Nayo Genggong dikenal dengan Sapu Angin dan Sapu Jagat. Konon, Sabdo Palon dan Nayo Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabdo Palon adalah seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Sementara Nayo Genggong, Naya berarti nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Nayo Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam surat Jangka Jayabaya atau yang banyak dikenal dengan Jangka Sabdo Palon. Jangka Sabdo Palon diyakini sebagai karya pujangga Raden Ranggawarsita. Jika selama ini dikatakan serat tersebut ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam setelah 500 tahun kehancuran Majapahit, maka sebetulnya tujuan akhir dari pengarang serat Jangka Sabdo Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Nukilan syair dalam Jangka Sabdo Palon yang diduga ramalan kehancuran Islam di Jawa adalah pepestane nuso tekan janji yen wis jangkep 500 warso kepetong jaman Islame musno bali marang ingsun kami budi madeg sawiji. Takdir nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Bait ini terletak di penghujung akhir serat Jangka Sabdo Palon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabdo Palon nagih janji. Sabdo Palon memberikan tanda-tanda soal dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Selain itu ada juga tuturan dalam serat tersebut yang konon meramalkan terjadinya huru-hara akhir zaman. Begini bunyinya: miturut cerita kuno wacane janmo linuwe kang wus kocap aning jangka manungso sirno sapilih dineta kang bisa urip yakni ana syaratipun karya nulak kang bebaya kalise bebaya yekti mulatono kang wineco para kuno. Terjemahan bebasnya, menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual. Semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab Jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Ada juga petikan dari Jangka Sabdo Palon yang konon meramalkan terjadinya letusan Gunung Semeru ini termuat dalam pupuh sinom. Sangat-sangat tengsang soro kang tumuh tanah Jawi. Sinengkalan tauniro lawang sabto ngesti aji upami nabrang kali prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang jerone nyilepake jalmi kathah sirno manungso kathah praloyo. Terjemahannya sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa ditandai pada tahun 9781. Seumpama menyeberang sungai sampai di tengah-tengahnya sungainya banjir bandang, dalamnya menenggelamkan manusia, banyak manusia mati, banyak bencana. Angka 9781 pada Jangka tersebut jika dibaca menurut Chandra Sangkala menjadi 1879 atau 1978 dalam pembacaan tertentu. Pada tahun 1978 inilah Gunung Semeru meletus.
Ramalan tersebut juga dinisbatkan pada meletusnya Gunung Merapi pada 2010 yang lalu. Ini berkaitan dengan janji Sabdo Palon Nayo Genggong sebelum moksa. Dan ingatlah keharuman air wangi nanti akan bertahan selama 500 tahun dan 4 zaman. Hitunglah zaman paling dekat dalam penanggalan Jawa adalah Sewindu. Jika demikian 4 zaman dikali 8 berarti 32. Maka isyarat meletusnya gunung berapi terjadi 32 tahun sesudahnya. Hardi Agung Agung Samyo Huruhara Nggerisi Kumeleger Suara Niro Lahar Wutah Kanan Kering Ambleber Anglebi Nrajang Wono lan Desagung Manungsonya Keh Brasta Kepo Sapi Samyo Gusis Sirna Gempang Tan Wonten Monggo Puliho. Gunung berapi semua, huru-hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Namun, lepas dari itu semua, Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon tidak lain merupakan sebuah karya sastra. Bait-bait yang termuat di dalamnya bisa menjadi bahan refleksi kesadaran umat seluruhnya di tanah Jawa. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.